Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak, hari ini kita akan beribadah. Tapi ada yang lupa. Wah, mana ya Mr. Rivo-nya? Mr. Rivo. Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Nah, anak-anak, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Ayo, semuanya berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Ya, semua berdiri. Nah, coba lihat Miss Rifu sudah meragakan. Silakan berdiri. Oke. Sudah siap? Sudah berdiri semua? Oh, sudah. Nah, kita memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Bapak. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, ikut Miss Marce berdoa untuk ibadah. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Kami boleh ada saat ini. Karena anugerah Tuhan. Kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong kami, bantu kami supaya kami dapat memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memuji-muji nama Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Hai dunia gembiralah dan sambut rajanya. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Lihat minggu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Heaven and earth,
kita sudah memuji nama Tuhan dengan hai dunia gembiralah dan sambut rajamu. Nah anak-anak, kita sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan memang harus menyambut Raja di atas segala raja. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian hatiku penuh nyanyian. Ya Miss Rivo? Ya, Miss. Oke. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, anak-anak, saat ini kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh siapa ya? Yang akan Miss menyampaikan? Mimi. Oh, Miss Mimi. Nah, ternyata anak-anak, Miss Mimi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Alkitab. Alkitab, bukunya Tuhan. Bukunya siapa? Bukunya Tuhan. Oh, bukunya Tuhan. Oke, kita dengarkan musik. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan. Oke anak-anak, saat ini sudah siap untuk dengar firman? Sudah? Siap. Oh, sudah siap ya Miss Rivo. Sekarang duduk yang tertib, duduk yang sopan. Nah, mana Mr. Rivo dan Miss Marcia mau lihat? Oh, Mister, sudah duduk sopan. Yuk, kita panggil Miss Miminya. Oke. Miss Mimi. Miss Mimi. Oke, Miss Mimi, silakan. Oke. Selamat pagi semua. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita dengar firman Tuhan, apa yang mau kita lakukan lebih dahulu? Kita akan berdoa. Semua sudah siap untuk berdoa? Ayo sikap doa yang baik seperti apa? Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan pimpin kami untuk kami boleh memuji Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik
kami boleh mengerti firman Tuhan. Tuhan juga tolong Miss Mimi yang akan menyampaikan firman. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini Miss Mimi akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rencana Allah bagi Ciptaan Barunya. Wah, dari mana ya firman Tuhannya? Dari sini, dari Alkitab. Anak-anak di rumah punya Alkitab ya. Nah, anak-anak harus rajin membaca Alkitab. Ajak papa, ajak mama. Cerita hari ini bisa anak-anak lihat, bisa anak-anak buka, ada di 3 bagian. Yang pertama ada di Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Yang kedua ada di 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 21. Yang ketiga ada di kitab yang paling akhir. Di mana ya? Kitab paling akhir itu ada di Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Oke, karena panjang, Miss Mimi hanya memberikan 1 ayat saja yang bisa anak-anak pelajari, ya, ayat yang pendek saja, ya. Ada di Yesaya 65 ayat 17a. Apa ya bunyinya ya? Nah, bunyinya firman Tuhan, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Miss Mimi ulang lagi ya. Yesaya 65 ayat 17a. Sebab sesungguhnya Aku itu Allah, menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Anak-anak, apa yang akan anak-anak pilih? Senang? Senyum-senyum dulu? Atau sedih? Yang mana anak-anak pilih? Yang anak-anak suka senang, tersenyum, gembira, atau sedih? Wah, pasti kalau disuruh pilih, semuanya pasti suka yang senang ya. Miss Mimi juga suka senang, selalu senang ya, tidak mau yang sedih-sedih ya. Nah anak-anak, apa saja yang membuat hati kita senang ya? Coba kita pikir-pikir, apa ya yang membuat hati kita senang? Anak-anak boleh jawab di rumah ya. Wah, anak-anak, yang membuat hati kita senang atau happy sama seperti gambar itu tuh, itu ada baby lagi tersenyum, happy. Nah, yang membuat dia happy atau kita happy, kita senang jika mama atau papa memberikan hadiah. Oh, hore, aku dapat hadiah, pasti senang. Ada yang sedih kalau dapat hadiah? Pasti enggak ya? Pasti semua senang kalau dikasih hadiah. Apalagi ya yang membuat kita senang? Kita senang, anak-anak senang jika papa dan mama selalu ada dekat anak-anak. Setiap kali anak-anak perlukan, ada papa, ada mama, pasti senang ya. Atau ada tidak yang kalau ada papa dan mama malah sedih? Wah, jangan ya, tidak ya. Kalau ada papa, ada mama, pasti kita senang. Apalagi ya yang membuat hati kita senang? Kita senang dapat bermain sepanjang hari. Kalau anak-anak dikasih HP sama papa sama mama, pasti main terus. Aduh, senang, aku bisa main segala macam mainan. Ya, nah itu yang membuat kita senang. Nah sekarang Miss Mimi mau tanya, apa saja ya yang membuat hati kita sedih? Coba pikir-pikir, apa ya yang membuat aku sedih? Aku mau menangis, keluar air mata, sama seperti gambar itu tuh, babynya nangis, babynya sedih. Apa ya? Oh, Miss Mimi tahu. Kita sedih waktu kita sakit, nggak enak ya. Waktu kita sakit sedih, tidak bisa bermain, tidak bisa makan yang enak. Barusan ini Miss Mimi juga lagi sakit, kakinya nggak bisa jalan. Jalannya lompat-lompat kayak kelinci. Nggak enak kalau sakit ya. Sedih kalau sakit. Apalagi ya yang membuat kita sedih? Wah, anak-anak pasti sedih
karena papa dan mama sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu buat anak-anak di rumah. Ya, sedih ya? Jadi bilang sama papa dan mama, "Papa, mama, aku sedih loh kalau papa dan mama selalu kerja melulu. Nah, aku senang kalau papa mama ada dekat-dekat dengan aku." Kemudian apa lagi ya yang membuat anak-anak hatinya sedih? Anak-anak juga bisa sedih jika apa yang diminta dari papa dan mama tidak diberikan. Sedih ya? Kepengen makan es krim, mama, aku pengen es krim. Mamanya tidak beri, tidak kasih ya, pasti sedih ya. Nah, anak-anak pasti indah sekali ya jika kita selalu senang, tidak ada sedihnya. Miss suka seperti itu. Anak-anak juga pasti suka ya. Selalu senang, selalu happy, selalu tertawa. Tapi anak-anak, kita tidak selalu senang kan? Dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita tidak selalu senang. Ada waktu-waktunya, ada masa-masanya kita mengalami kesedihan. Kadang-kadang kita merasa sedih atau kita rasa terluka. Ada yang marah kepada kita rasa terluka, kita sedih atau takut. Nah, anak-anak kalau digelap pasti takut ya. Nah, siapa yang senang ada di tempat yang gelap? Ada? Tidak ada ya. Pasti takut ya, sedih. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar sesuatu tentang rencana Allah untuk menyingkirkan segala sesuatu yang menyedihkan. Miss Mimi ulang lagi ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu tentang rencana Allah untuk menyingkirkan segala sesuatu yang sedih. Nah, ada rencana Allah untuk menghilangkan kesedihan itu. Anak-anak, ingat tidak? Minggu-minggu yang lalu, anak-anak sudah belajar bagaimana Allah menciptakan dunia ini dengan amat baik. Dari hari pertama, kedua, sampai hari ke-6. Hari ke-6 anak-anak sudah belajar. Allah menciptakan manusia pertama. Siapa namanya? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa Allah tempatkan di Taman Eden. Lihat tuh gambarnya. Wah, Adam dan Hawa mereka happy mukanya ada di Taman Eden. Mereka senang. Tapi lihat juga tuh anak-anak. Mereka telanjang loh, tapi mereka tidak merasa malu. Nah, mereka tinggal di Taman Eden dengan sukacita. Anak-anak, pada waktu Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah memberikan perintah. Anak-anak juga pasti ingat apa perintahnya? Perintahnya, semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan. Tetapi ada satu buah dari tanaman yang namanya dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh dimakan buahnya. Itu perintahnya. Semua buah yang ada di taman ini boleh dimakan, kecuali satu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh dimakan buahnya. Nah, itu perintah Tuhan. Nah, anak-anak juga sudah tahu ya dari cerita-cerita minggu lalu, kalau Adam dan Hawa, manusia pertama itu, mereka taat atau tidak ya? Betul sekali. Mereka tidak taat. Mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Mereka berbuat dosa. Mereka berbuat dosa. Dan akhirnya mata mereka terbuka. Mereka sadar bahwa mereka telanjang. Dosa membuat mereka terpisah dari Allah. Jadi waktu itu mereka tahu telanjang ya. Mereka ambil daun, ditutupi badannya dengan daun. Tetapi Allah mengasihi manusia berdosa. Allah mencari manusia berdosa. Waktu Allah mencari, Adam dan Hawa sembunyi. Allah bilang, Adam, di mana kamu? Adam sembunyi di sini, Tuhan. Aku ada di sini. Kamu sembunyi. Nah, Adam dan Hawa dia bersembunyi, dia malu karena dosa. Dia menjadi malu. Dia takut bertemu dengan Allah karena dia sudah berbuat dosa.
Tapi anak-anak, Allah mengasihi manusia berdosa. Minggu lalu Miss Ola sudah menceritakan bahwa ada 2 cara Allah mengasihi manusia berdosa. Yang pertama, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Ada korban binatang untuk menutupi dosa manusia. Jadi Adam dan Hawa pakai baju, pakaian dari kulit binatang. Ada korban yang dipersembahkan untuk menutupi dosa dari Adam dan Hawa, dosa manusia. Itu cara pertama Allah mengasihi manusia berdosa. Cara yang kedua, Allah berjanji akan memberikan juru selamat untuk manusia berdosa. Janji Allah nanti akan ada juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Yaitu kita sudah tahu, kemarin Miss Ola juga bilang, minggu lalu Miss Ola juga bilang, darah Yesus tercurah sebagai korban penebus dosa manusia. Nah, dosa membuat manusia dan Allah terpisah. Anak-anak, Allah begitu mengasihi manusia. Ketika Allah mengutus Yesus untuk lahir ke bumi sebagai seorang bayi, Allah sedang menepati janjinya kepada Adam dan Hawa untuk mengirimkan seorang juru selamat. Allah tidak mau dosa memisahkan manusia ciptaannya dengan Dia. Jadi kemudian bayi Yesus bertumbuh menjadi besar dan kuat, dan pada waktunya Yesus mati di kayu salib. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada kata terakhir yang Yesus katakan, sudah selesai. Artinya seluruh hukuman dosa manusia, dosanya Miss Mimi, dosanya Papa, Mama, Oma, anak-anak, sudah ditanggungnya sekali dan untuk selamanya di kayu salib. Waktu Yesus mati, Yesus tidak mati saja anak-anak. Dia mati, dikuburkan karena Dia Allah. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari kematian. Nah, orang yang menerima Yesus di dalam hati, orang yang menerima Yesus di dalam hati, di dalam hatinya ada Yesus, dia menjadi orang yang bertobat. Dia meninggalkan dosa-dosanya dan dia mengikuti Yesus. Orang yang bertobat menjadi ciptaan yang baru. Orang yang bertobat, ada Yesus di dalam hati, menjadi ciptaan yang baru. Allah menjadikan mereka anak-anaknya, memberikan mereka kuasa untuk mengasihi dan menaati Allah setiap hari. Jadi kalau ada orang yang sudah terima Yesus, anak-anak sudah terima Yesus, Miss Mimi sudah terima Yesus, kita sudah menjadi ciptaan baru. Yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu ada di dalam 2 Korintus ya. Jadi orang yang dalam hatinya ada Yesus, dia sudah bertobat, dia sudah menjadi ciptaan baru. Sekalipun anak-anak, sekalipun kita sudah bertobat dan ada Tuhan Yesus dalam hati, kadang-kadang ya anak-anak, kita masih suka tergoda untuk berbuat dosa. Karena kita masih ada di dalam dunia ini, dunia yang berdosa, dunia ciptaan Allah yang sudah berdosa. Karena itu sekalipun di dalam hati sudah ada Tuhan Yesus, kita masih suka tergoda untuk berbuat dosa. Kita masih merasakan sedih, kita masih suka marah, kita masih suka malas, itu semua akibat dosa. Tapi anak-anak, ada kabar baiknya loh, ada good newsnya. Wah, apa ya Miss Mimi good newsnya? Good newsnya, suatu hari nanti tidak akan ada dosa lagi. Itu good newsnya. Suatu hari nanti Yesus akan datang kembali untuk membawa semua anak-anaknya yang berharga itu pulang untuk tinggal bersama-samanya selamanya. Tapi mau tanya dulu ya Miss Mimi ya, siapa ya anak-anaknya yang berharga itu? Nah, Miss Mimi kasih tahu ya, anak-anaknya yang berharga itu adalah
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang di dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu kan ya, anak-anak guru-guru di kelas pernah ceritakan tentang kabar baik dan berdoa kan ya bersama guru-guru. Terus guru-gurunya bilang, anak-anak mari kita berdoa sama-sama minta Tuhan Yesus masuk hati. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang sudah minta Tuhan Yesus masuk di dalam hatinya, sudah minta pengampunan dosa kepada Tuhan, sudah bertobat. Jadi orang-orang seperti itulah yang disebut orang-orang percaya, orang-orang anak-anak yang berharga, yang akan dibawa pulang oleh Tuhan dan tinggal bersama-sama dengannya selama-lamanya. Di dalam Alkitab, di kitab yang paling terakhir, sebutnya kitab Wahyu ya. Di dalam kitab Wahyu itu menuliskan Allah akan tinggal bersama-sama umatnya. Di mana? Di langit yang baru dan bumi yang baru. Bagaimana ya Miss Mimi langit baru dan bumi yang baru? Miss Mimi cuma tahu di dalam Alkitab bilang ada langit yang baru dan bumi yang baru yang Allah sediakan buat orang-orang yang percaya kepadanya, buat orang-orang yang ada Tuhan Yesus di dalam hatinya. Dan di langit yang baru dan bumi yang baru itu Yesus akan memerintah sebagai raja. Dan anak-anak tahu di langit yang baru dan bumi yang baru tidak ada lagi dosa. Tidak ada dosa di sana. Karena tidak ada dosa di sana, tidak ada lagi rasa sakit. Sedih ada Miss Mimi, tidak ada lagi sedih, yang ada sukacita, yang ada senang. Tidak ada lagi kesedihan, yang ada hanya Yesus. Dan orang-orang yang percaya memuji Tuhan sepanjang waktu di langit yang baru dan bumi yang baru. Anak-anak tidak merasa lapar, anak-anak tidak merasa haus, tetapi anak-anak akan terus memuji Tuhan, memuliakan Yesus sebagai Raja di langit yang baru dan di bumi yang baru. Apakah yang akan kita lakukan sekarang sampai ada langit yang baru dan bumi yang baru ya Miss Mimi? Anak-anak, ada dua yang bisa anak-anak lakukan. Yang pertama, bersyukur kepada Allah karena Ia selalu memelihara kita di dunia yang berdosa ini. Jadi kita bersyukur kita boleh kenal Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada Alkitab yang bisa kita baca. Kita bisa tahu tentang Tuhan Yesus di dalamnya. Kita bersyukur untuk itu. Selagi kita masih ada di dalam dunia yang berdosa ini, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita terus membaca Alkitab sampai nanti kita berjumpa dengan Yesus, Raja di atas segala raja, nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian yang kedua, kita berdoa memohon kepada Allah agar menolong kita untuk terus percaya kepadanya sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya terus beriman kepada Tuhan sampai nanti saya berjumpa dengan Yesus di dalam kekekalan. Jadi anak-anak mesti terus berdoa. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita perlu pertolongan Roh Kudus. Dan Alkitab ini tiap hari harus kita baca supaya semakin hari kita semakin kenal Yesus yang nanti akan kita jumpai di langit yang baru dan bumi yang baru sebagai Raja atas segala raja. Nah anak-anak, kita akan menyanyi satu lagu. Miss Mi berharap anak-anak boleh belajar lagu ini dan terus ingat lagu ini. Dan ketika anak-anak sedih, anak-anak jadi ingat, nanti ada langit yang baru dan bumi yang baru yang membuat hati saya tidak sedih. Waktu saya rasa sakit, anak-anak bisa ingat, saat ini saya rasa sakit, tapi nanti kesakitan itu tidak ada lagi, kesedihan itu tidak ada lagi. Kita akan menyanyi lagu Abinar Gonar Ganer. Kita belajar sama-sama ya. Miss Mimi akan menyanyikannya 2 kali. Abinar Gonar Ganer, mana kureka, mana kureka, mana kureka. Abinar Gonar Ganer.
gonar ganer. Aminar gonar ganer, mana kureka, mana kureka, mana kureka. Aminar gonar ganer, mana kureka. Kokoa, kokoa, kokoa. Sana tiada susah di rumah Bapakku, di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Sana tiada susah di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah di sana. Oke anak-anak, di rumah Bapa nanti di langit yang baru, bumi yang baru, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan. Kita bersyukur kalau kita boleh kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Miss Mimi berharap kita semua, papa, mama, anak-anak, bapak, ibu guru terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Sekarang kita akan tutup di dalam doa. Semua lipat tangannya, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa, Tuhan tolong kami supaya iman kami semakin hari semakin bertumbuh, kami mengenal Tuhan, kami mengasihi Tuhan, kami mencintai Tuhan. Jauhkan kami dari segala godaan iblis ya Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin hidup kami terus mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke anak-anak, sudah selesai ibadahnya. Sekarang Miss Mimi mau pulang ya. Dadah. Oke, saat ini marilah kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas berkat dari Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi lagu Selamat-selamat datang. Dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Orang Majus datang. Nah, sebagai informasi, nanti di layar anak-anak akan muncul barcode. Nah, barcode-nya bilang mama papa di-scan, terus bisa ditransfer juga. Itu caranya sekarang kita memberikan persembahan ya. Oke? Nah, sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyi bersama-sama Selamat-selamat datang. Bisa ya tepuk tangan guys. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Datang orang majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah yang dipersembahkan dan diindah. Pada Juru Selamat mereka bersyukur. Salam salam. Oke, kita sudah memberikan persembahan. Sekarang kita mau berdoa. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, ikut misteri berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memimpin kami dalam beribadah hari ini. Berkati Miss Mimi yang sudah bercerita firman Tuhan kepada kami. Kami sudah memberikan persembahan. Tuhan kuduskan persembahan kami. Tuhan Yesus, kami menutup ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Oke, anak-anak, kita sudah beribadah bersama. Senang sekali ya, Miss. Hari Iya, ini kita bisa senang beribadah. sekali. Nanti kita beribadah lagi minggu depan. Oke, minggu depan. Nah, sampai jumpa minggu depan ya, anak-anak. Bye. Bye.